Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video ini aku mau ngebahas mengenai Suzuki Address lagi. Oke, buat yang baru gabung, kenalin nama aku Fajar dan kita deketin dulu motornya. Oke, jadi di video ini aku bakal ngebahas mengenai review Suzuki Address ya. Ini jadi Suzuki Addressku, disclaimer dulu tahun 2015 dan aku bakal nge-review di tahun 2023. Nah, sebenarnya apa sih bedanya yang batch awal, tahun-tahun awal sama tahun-tahun sekarang itu? Oke, aku bakal jelasin di video ini. Let's go. Oke, pertama kita bakal ngebahas mengenai mesinnya dulu. Jadi Suzuki Address ini punya kapasitas mesin 113 cc teman-teman. Ya, 113 cc nggak salah, ini sekelas Honda Beat, bisa disebut 110 atau 113 tapi di STNK 113. Oke, untuk horsepowernya dia punya horsepower di angka 9,2 horsepower. Buat basic mesinnya ini dia sama kayak Next2, jadi antara Next2 dan Suzuki Address punya spare part yang mirip-mirip dan mesin yang sama. Oke, jadi buat spare part dia bisa substitusinya sama Suzuki Next2. Oke, jadi maksudnya substitusi itu buat di Address ini bisa dipasang di Next ataupun di Next bisa dipasang di Address. Cuma yang bikin beda itu di filter udaranya teman-teman. Buat Suzuki Address ini filter udaranya dia lebih gede kayak gini. Kalau di Suzuki Next 2 dia lebih kecil si filter udaranya, tapi Address bisa dibikin kecil tapi harus ada ubahan sedikit kayak gitu. Oke, kita lanjut, kita ke kaki-kaki dulu, bakal dibahas kaki-kaki. Jadi buat Suzuki Address ini sebetulnya kaki-kakinya dia ukuran bawaannya itu yang depan 80/90 teman-teman, tapi di sini aku udah ngubah ke ukuran 90/80. Nah, untuk ringnya ring 14 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki belakang. Jadi untuk kaki-kaki belakangnya ini sama ring 14. Sebetulnya dia tuh ukuran bawaannya 90/90 teman-teman, tapi di sini aku ngubah ke ukuran 110/80. Mana ya? Nah, ini 110/80. Sebetulnya nggak ada alasan khusus aku pengen ngubah, alasannya itu cuma biar looksnya tuh lebih padat aja, bisa kita lihat gitu ya. Sebetulnya enakan pakai ukuran apa sih? Jujur aku lebih suka ukuran kayak gini teman-teman. Aku nggak terlalu suka ban yang ukurannya kecil, makanya aku lebarin. Nanti rencananya pun yang depan diubah jadi 100/80, naikin satu tingkat biar lebih lebih padat gitu. Oke, next kita lanjut ke suspensinya. Jadi suspensinya itu Address masih yang biasa ya, bukan upside down. Tapi kayaknya Matic jarang yang upside down, apa Nmax udah, Aerox udah, aku kurang tahu. Pokoknya yang sekelas Matic kayak gini, yang Matic kecil dia masih yang biasa, teleskopik, belum upside down. Aku bakal bahas mengenai suspensinya. Ini yang depan kayak gini ya teman-teman. Oke, kayak gini. Kita yang belakang itu single shock dia. Nah, ini single shock. Dia bisa dipakein ukuran Vario juga masuk, cuma jadi lebih tinggi aja. Rencananya kalau udah mati mau aku ganti sih ke yang punya Vario kayak gitu. Kita bahas dulu yang suspensi belakang. Jadi untuk karakteristik suspensi belakang ini bisa dibilang karakteristiknya pas buat pribadi aku, karena dia tuh nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga. Tapi kalau misalkan udah boncengan dia tuh empuk teman-teman, empuknya lebih empuk ya, pokoknya kayak itu, jadi lebih nyaman dipakai boncengan. Oke, lanjut yang depan. Oke, jadi buat yang depan ini menurut aku bisa dibilang keras, tapi nggak yang keras banget gitu. Agak keras lah, kita katakan agak keras menurut aku pribadi, karena ada motor yang lebih empuk. Menurut aku Beat lebih empuk dibandingkan sok depannya Address. Tapi kelebihan buat yang sok nggak terlalu keras itu kalau di tikungan kita lebih pede sih, jadi beloknya nggak terlalu ngayun gitu si soknya. Balik lagi, kalau teman-teman pengen empuk ya bisa diakalin sih suspensinya. Kalau menurut aku ini udah pas lah buat karakter aku depan belakangnya, kayak gitu buat suspensinya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah suspensi, kita bahas masih di kaki-kaki pengereman. Oke, lihat ini Brembo Racing. Nggak, ini bukan Brembo, ini kaliper biasa bawaannya. Oke, kita bahas rem depan dulu. Untuk rem depannya, cakramnya kayak gini ya, sama aja kayak ukuran cakram Beat sama Vario. Terus buat pengereman depannya cakram, pengereman belakangnya dia masih tromol ya teman-teman. Wajar sih sebetulnya, karena Vario, Aerox, dan Beat pun masih tromol buat belakangnya. Oke, kita bahas remnya tuh pakem atau enggak. Oke, lanjut. Jujur, buat pengereman Suzuki Address ini dia nggak istimewa teman-teman, jujur. Dia menurut aku ya standar lah, bisa dikatakan cukup buat harian. Tapi kalau buat yang hard braking agak ngeri sih teman-teman, jujur aku pernah juga hard braking
aku narik rem belakang sedalam-dalamnya. Buat yang rem belakang ini dia ngunci waktu itu waktu perjalanan menuju ke Bandung di Padalarang. Aku kaget banget karena di depan ngerem mendadak ngunci. Untungnya yang depannya agak lumayan teman-teman remnya tuh, jadi masih kebantu ngeberhentiin sama rem depannya. Buat yang belakangnya dia ngunci teman-teman waktu dipakai ngerem mendadak kayak gitu. Oke, jadi buat rem overall bisa dikatakan cukup kalau buat dalam kota, nggak usah yang ngebut-ngebut banget. Kalau misalkan luar kota teman-teman harus lebih hati-hati lah. Kalau misalkan masih standar bawaan pabrik, buat remnya jangan terlalu ngebut-ngebut banget karena bahaya juga ini. Tapi rem depannya masih tergolong oke. Buat yang belakangnya jujur menurut aku pribadi kurang buat tromolnya ini, nggak terlalu bisa diandelin kayak gitu. Jadi harus lebih mengenal karakter motornya sendiri. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut bahasannya. Tadi habis dari kaki-kaki, ban udah, suspensi udah, pengereman udah. Sekarang kita lanjut ke perlampuan kali ya. Aduh, kalau buat perlampuan agak sedih ya ngomongin address ini. Oke, kita lihat buat lampu depan. Lampu depan ini masih bohlam teman-teman. Lampu utamanya ini lampu seinnya. Mana sih? Oh ini lampu seinnya sebelah sini. Ini lampu senjanya masih bohlam juga. Oke, nanti kita nyalain kali ya. Masih bohlam. Kita ke belakang. Nih, ini juga masih bohlam teman-teman. Nah, ini bohlam nih. Bohlam semua ini bawaannya. Oke, kita lihat lampunya kayak gimana. Nyalain dulu kali ya. Bisa dilihat ya, ini bohlam tuh teman-teman. Ini lampu senjanya bohlam juga, lampu sennya bohlam. Oke, kita lanjut ke belakang. Ini kebetulan lampu belakangnya nggak tahu kenapa baru putus, tapi kalau ditarik dia masih nyala remnya, tapi kalau standby gini nggak nyala. Nah, ini masih bohlam semua pokoknya. Oke, cukup. Terus kita lanjut ngebahas apa lagi ya. Oh ya, buat pendingin mesinnya dia masih kipas teman-teman kayak gini. Terus buat kapasitas olinya unik, dia kecil banget, cuma 650 ml, padahal botol oli yang paling kecil itu 800 ml teman-teman. Jadi ini nyisa lah. Jadi kalau misalkan teman-teman beli oli nyisa pasti. Oke, kayak gitu. Lanjut kita bahas fitur, lihat speedometer kali ya. Buat speedometer dia masih full analog teman-teman. Jadi simple banget ini. Lampu injeksinya, ini kecepatan, ini odometernya, ini lampu jauh, lampu sen sama bensin, indikator bensin. Udah cuma kayak gitu doang teman-teman. Oke, lanjut. Habis speedometer kita lihat spionnya masih yang kayak gini ya teman-teman, yang biasa lah, emang standar motor 100 motor kecil gitu, matic kecil kayak gini. Terus buat ini penyimpanannya gede banget teman-teman, sumpah. Jadi ini bisa masuk botol air mineral. Ini juga gede. Biasanya kan kalau matic yang lain yang sini lebih kecil ya. Ini ukurannya sama teman-teman, gedenya gitu. Terus kita lihat ke bagasi kali ya. Oke, udah dibuka. Buat bagasi bukanya tinggal putar kiri aja. Ini bagasinya 20,6 liter cuy. Ini tergede di kelasnya waktu itu. Tapi sampai sekarang masih terbesar di kelasnya. Karena kalau udah ngebandingin sama Frigo, menurut aku Frigo udah beda kelas, bukan sekelas sama Address. Kalau Address ini kan kelasnya Beat sama Vario 125 lah. Terus kapasitas bensinnya 5,2 liter teman-teman. Oke. Lanjut. Dia nggak punya fitur side stand switch. Jadi kalau misalkan standar satunya ke bawah, mesin bakalan tetap nyala. Itu menurut aku fitur ini tuh apa ya, penting gak penting, tapi menurut aku nggak penting sih. Tapi buat beberapa orang yang punya anak kecil penting. Oke, kayak gitu. Apalagi yang harus dibahas? Udah sih sebetulnya teman-teman buat review Suzuki Address cuma kayak gini aja, karena ini basicnya motor yang basic banget gitu. Nah, mungkin biar teman-teman nggak penasaran, kita lihat sekelilingnya ya. Oke, ini yang dari agak dekatnya, kita ke depan. Sejujurnya motornya itu bentuknya manis teman-teman. Desain Eropa. Oh ya, ada ketinggalan satu karena dia didesain buat Eropa juga ya. Lihat dari belakang. Oke, kayak gini. Kita dari sini. Oke, lanjut. Oke, ada satu yang ketinggalan aku bahas. Jadi ground clearance ini menjadi salah satu yang sering dibahas teman-teman. Jadi ground clearance itu antara jarak ini nih, deck ini ke tanah, dia kecil banget. Datanya aku lupa berapa, nanti aku tampilin.
Jadi itu sering gasruk teman-teman kalau ngelewatin jalan yang ya begitulah ya, pasti teman-teman tahu jalan yang polusi tidurnya tinggi ini bisa dipastikan gasruk kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja buat review Suzuki Address kali ini di tahun 2023. Oh ya, terakhir sebelum penutupan, bedanya sama yang baru apa sih bedanya? Yang baru itu velgnya udah support banget ban tubeless, karena ada beberapa user address di tahun 2015 ini tuh velgnya belum support tubeless, tapi ganti tubeless dia sering bocor. Kebenarannya aku nggak ngalamin kayak gitu. Jadi buat yang baru sama yang aku bedanya di velg aja sih setahu aku, dan harganya sekarang lebih mahal. Oke, kenapa aku bilang mahal? Buat sekelas 110 cc dengan fitur yang cukup minim ini, Suzuki Address udah nyentuh harga 20 juta sekian teman-teman. Nanti aku tampilin harga tepatnya berapa. Jadi menurut aku itu udah termasuk mahal, karena sebelumnya nggak sampai 20 juta ini motor. Oke lanjut, emang buat build quality, buat kualitas mesinnya, rangkanya dia ini emang kuat teman-teman. Jadi lebih kuat lah dibandingkan pabrikan yang lagi punya masalah rangka ESAF itu. Ya bisa dibilang terjamin lah aman kalau buat rangka-rangka. Oke, mungkin buat video review Suzuki Address 2023 cukup sekian. Buat teman-teman yang mau beli, nanti aku cantumin harganya berapa. Semoga bisa membantu video ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.